Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba berdiskusi tentang salah satu tema yang menurut saya layak sekali untuk kita angkat, untuk kita coba diskusikan di sesi kali ini, yakni bagaimana cara perawatan kebun kelapa sawit yang kadang-kala tergenang oleh air karena intensitas hujan yang tinggi sehingga air itu naik dan menggenangi kelapa sawit. Dan nanti kita di video kali ini saya minta kepada teman-teman semua, siapa tahu ada lahannya juga semacam ini, bisa sharing tentang pengalamannya tentang perawatan kelapa sawit yang semacam ini yang kadangkala tergenang oleh air yang meluap dari sungai. Oke, itu yang akan kita coba fokuskan di video kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi ini adalah penampakan kelapa sawit yang beberapa minggu lalu sudah surut airnya teman-teman. Ini kelihatan kuning-kuning karena memang biasanya kalau sudah intensitas hujan itu tinggi, kelapa sawit ini akan tergenang air karena air itu dari sungai sana itu akan naik dan menuju ke kebun ini. Dan nanti kita akan coba mendiskusikan, siapa tahu ada teman-teman yang punya lahan semacam ini dan ada tips, ada cara-cara khusus untuk menangani kasus-kasus di lahan semacam ini. Jadi memang kadangkala ketika hujan turun dengan sangat deras teman-teman, biasanya di kebun ini akan meluap airnya dan biasanya 1 sampai 2 minggu itu akan tergenang. Biasanya kelapa sawit ini stres, padahal sudah beberapa bulan yang lalu sudah ditanam teman-teman. Entah ini sudah umur 3 bulanan setelah tanam atau lebih. Dan memang kita lihat ini kasusnya karena ini agak stres karena bekas tergenang banjir. Oke, kalau menurut pendapat saya teman-teman, untuk merawat kebun kelapa sawit yang kadangkala tergenang atau kadangkala airnya itu naik dari sungai dan durasinya itu kadang lebih dari 1 hari ataupun bahkan berminggu-minggu, dan memang harus ada perawatan khusus yang kita harus lakukan supaya kebun kelapa sawit kita ini di sawit di dalamnya akan tidak stres ketika tergenang air. Jadi teman-teman, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pembuatan parit semacam ini teman-teman. Jadi parit semacam ini yang dibuat kawan ini kurang dalam sehingga ketika air itu meluap dari sungai sana itu masih ke kebun, ini airnya masih meluap teman-teman. Jadi kita buat lagi agak dalam parit-paritnya ini. Kawan ini kemarin membuat sepanjangan kebunnya paritnya ini, tapi karena paritnya ini kita lihat ini dalam kondisi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar sehingga airnya itu tetap menguap atau tetap meluap di kebunnya ini, makanya kadang-kala tergenang banjir. Dan itulah yang membuat kelapa sawit yang baru ditanam ini agak stres teman-teman. Dan itu pendapat saya teman-teman tentang bagaimana cara perawatan kita untuk lahan yang kadang-kala tergenang, yakni membuat parit semacam ini. Tentu kita gunakan parit ini sebagai jalannya air supaya tidak bisa naik ke kebun kita ini. Jadi mungkin teman-teman ada lahan juga percis semacam ini, kalau ada hujan turun deras langsung air itu naik dan menggenangi kelapa sawitnya di sini. Dan ini nanti bisa membuat kelapa sawit yang ada di sini akan stres karena ketika musim hujan dengan intensitas tinggi biasanya kelapa sawitnya ini akan tergenang, entah itu berhari-hari ataupun bahkan berminggu-minggu teman-teman. Dan salah satu solusinya adalah kita harus membuatkan parit sebagai jalannya air supaya tidak meluap ke kebun kita. Nah, kita lihat penampakannya ini. Ini masih ada bekas-bekas air ini karena baru beberapa minggu yang lalu sudah surut. Dan kita lihat penampakan kelapa sawitnya teman-teman.
Ini varietas SK5. Memang di daerah kami ini kadangkala sering terjadi hujan dan biasanya kadang-kadang itu naik airnya. Kalau kita tidak membuatkan parit secara bagus, tentu nanti airnya itu akan naik ke kebun kita, teman-teman. Ini contoh paritnya, ini diameternya ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu dalam. Kalau seandainya 1 meteran ini, insya Allah ini tidak ada kenaikan nanti ke kebun kita ini airnya, karena ini dangkal sekali, hanya sekitar 30 sampai 40 cm kedalamannya ini, dan diameternya ini sekitar 1 meteran saja. Coba seandainya agak dalam dan agak lebar juga, pasti airnya itu tidak akan bisa meluap ke kebunnya ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat penampakannya yang bekas tergenang air. Rata-rata teman-teman dari sana sampai ke ujung sana itu tergenang semua, karena air dari sungai sana itu meluap. Parit-parit ini tidak bisa menampung air karena diameternya kecil dan tidak terlalu dalam. Coba seandainya agak didalami, pasti tidak akan meluap ke kebunnya ini. Nah, kita lihat ini bekas-bekas air, teman-teman, ini busuk-busuk ini. Ini karena apa? Bekas tergenang lama ini. Sampai durasi sampai 1 mingguan tergenang, makanya kelapa sawitnya ini kuning-kuning, stres dia. Makanya dibuatkan dengan parit. Nah, untuk lahan yang memang rawa dan memang biasanya airnya itu selalu ada, paling bagus kita menggunakan tapak timbun. Tapi kalau untuk kasus semacam ini, karena hanya semusim saja, kadang ada kadang tidak ada, jadi memang kalau untuk lahan ini itu hanya terjadi tergenang ketika ada hujan deras yang sangat lama sehingga bisa naik ke permukaan tanah ini dan menggenangi kelapa sawit ini. Jadi sebenarnya kalau kita irigasinya bagus, paritnya bagus, pasti tidak akan terjadi kenaikan air ke kebun kita. Itu salah satu solusi menurut saya, teman-teman. Silakan teman-teman berpendapat, siapa tahu punya kasus sama dengan semacam ini di kebun kawan ini yang kadangkala tergenang air dengan intensitas yang cukup lama, 1 sampai 1 minggu, biasanya sampai berminggu juga tergenang air. Kadang-kadang kelapa sawit ini stres karena sering tergenang. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara perawatan kelapa sawit yang kadangkala tergenang. Solusinya adalah kita membuat parit khusus untuk supaya air itu bisa mengalir di situ dan tidak naik ke permukaan kebun kelapa sawit kita. Oke, silakan teman-teman berkomentar tentang bagaimana teknik perawatan kelapa sawit untuk lahan semacam ini yang kadang-kala tergenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.